Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencontohkan langkah-langkah melakukan PKB online untuk perpanjang STR. Tapi sebelum masuk ke video pembahasannya, akan coba kami jelaskan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya alur dari proses perpanjangan STR ini. Baik, sebelum kita masuk ke videonya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lainnya agar manfaatnya semakin luas. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang baru bergabung, untuk klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa juga follow semua akun sosial media dari Nursing Update, biar tidak ketinggalan informasi ya. Baik, kita lihat dulu alur perpanjangan STR ya. Alur perpanjangan STR itu yang pertama ya, kalau teman-teman sudah dapat 25 SKP, dan teman-teman punya STR aktif yang sudah mau mati ya, tentunya sebelum mati ya, hampir mati gitu, misalnya kira-kira 1 bulan sebelum atau 2 bulan sebelum ya, dan praktek di salah satu rumah sakit atau salah satu klinik, lalu teman-teman mau perpanjang STR, yang pertama dilakukan adalah teman-teman melakukan PKB online, ini di website PPNI ya. Di sana teman-teman upload SKP, sertifikat, dan bukti CPD lainnya. Nanti di sana kemudian akan dilakukan verifikasi ya. Akan dilakukan verifikasi SKP oleh tim verifikator dari DPD PPNI setempat. Nah, di sana teman-teman akan dapat setelah teman-teman lakukan upload semua bukti CPD berupa sertifikat, ASKEP, dan lain-lain, lalu teman-teman di sana mencetak rangkuman PKB online. Teman-teman mencetak rangkuman ya. Nah, setelah dapat mencetak rangkuman, lalu teman-teman cetak surat etik. Nah, dari dua surat ini berlanjut ke step yang berikutnya, yaitu membuat atau meminta permohonan rekomendasi perpanjang STR ke DPD PPNI setempat. Nah, di sini teman-teman di step yang kedua ini, teman-teman mengumpulkan persyaratan ke DPD PPNI setempat berupa satu, formulir permohonan verifikasi. Jadi ada surat permohonan verifikasi, teman-teman ketik aja sendiri, banyak formatnya di Google, teman-teman bisa googling aja ya. Kemudian fotokopi ijazah, fotokopi STR, fotokopi KTP, fotokopi KTA aktif, lalu surat komite etik yang sudah di TTD bermaterai, ini tadi dari sini ya, saat teman-teman melakukan PKB online. Kemudian rangkuman PKB sebagai bukti telah melakukan upload dokumen online, itu juga dari sini, dari step yang pertama tadi PKB online. Lalu yang ke-8, bukti lunas IUR 5 tahun terakhir. Nah, ada lagi yang ke-9, itu administrasi. Cuman saya kurang paham ini biayanya apakah berbeda-beda setiap lokasi atau tidak ya. Tapi yang jelas ada biaya administrasinya. Lalu dari sini teman-teman akan dapat ini surat rekomendasi. Dari sini teman-teman akan dapat surat rekomendasi untuk perpanjang STR ya. Untuk perpanjang STR. Nah, surat rekomendasi ini kemudian digunakan untuk pengurusan STR ke MTKI. Ini dilakukan secara online setelah mendapatkan surat rekomendasi dari PPNI ya. Nanti persyaratannya juga ada tuh di website MTKI ada muncul. Nah, untuk saat ini kita akan mencontohkan bagaimana cara melakukan PKB online. Kalau rekomendasi ini kan offline ya, ke kantor PPNI. Kita lakukan yang ini dulu, PKB online. Nanti selanjutnya kalau sudah dapat surat rekomendasi, kita coba lanjut ke pengurusan STR di MTKI yang secara online ini ya. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman? Selanjutnya akan kami contohkan bagaimana langkah-langkahnya melakukan PKB online ini langsung dari websitenya PPNI. Kebetulan di sini saya sudah masuk ke browser ya. Lalu kita klik di Google Search kalau teman-teman belum tahu mungkin ya, atau belum tahu nama website PPNI-nya. Teman-teman klik aja di Google Search INA PPNI, lalu akan muncul di sana login SIMK PPNI. Nah, kita klik itu login SIMK PPNI. Oke, setelah itu akan langsung masuk ke login box-nya. Di sana ada username dan password. Teman-teman bisa masukkan username-nya Nira, password-nya yang teman-teman tahu lah ya. Kita masukkan username-nya.
passwordnya. Login ya. Baik, kita akan langsung masuk ke member area. Di sana kalau teman-teman mau perpanjang STR, mau mengajukan PKB online ya bahasanya ya, untuk perpanjang STR, maka akan ada notifikasi untuk update data diri terlebih dahulu. Karena kalau data diri tidak diupdate, tidak bisa melanjutkan untuk mengusulkan PKB ya. Baik, ini kita tutup saja. Kita sekarang masuk ke update data diri terlebih dahulu. Sini akan langsung muncul ya data pribadi, identitas pribadi. Di sini yang diminta ada upload foto, backgroundnya biru, kemudian pakai jas PPNI ya. Ada keterangannya di sana, ukuran foto tidak boleh lebih dari 150 KB. Kemudian ada nama lengkap, ada nomor KTP, ada tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, gelar depan kalau tidak ada bisa di strip aja. Kemudian gelar belakang, kemudian ada foto KTP, lalu alamat ya, sama nomor HP. Kalau sudah tinggal disimpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang berikutnya, itu ada pendidikan. Nah, di pendidikan ini kalau coba saya klik edit ya. Di pendidikan ini yang diminta ada data universitas, lulus dari mana ya, kemudian gelarnya apa, peminatannya apa. Biasanya kalau nurse kan ada peminatannya tuh. Nah, diisi peminatannya apa, kemudian mulai kapan kuliah, kemudian selesai kuliah kapan gitu ya, tahun berapa. Di sini yang diminta bulan dan tahun ya. Jadi mulai kuliah bulan berapa, tahun berapa, lulus kuliah bulan berapa, tahun berapa. Kemudian nomor ijazah, lalu di-upload ijazahnya ya. Jadi di sini teman-teman juga butuh file ijazah. Lalu kita masuk ke yang berikutnya, ada tempat kerja utama. Ini masih di update data diri dulu ya. Di tempat kerja utama itu teman-teman diminta mengisi ada poin yang status kepegawaian. Pegawai swasta, di sini pilihannya ada pegawai swasta, tenaga honorer, PNS, dosen PNS, dosen swasta, TNI, Polri, tenaga kontrak, belum kerja, kayak gitu-gitu ya. Kemudian ada tempat praktek, kemudian ada penghasilan rata-rata per tahun, alamat ini, alamat praktek yang dimaksud ya, lalu kota di mana tempat kita berpraktek, kemudian jabatannya sebagai apa, di sini teman-teman tulis saja sebagai perawat ya. Kemudian nomor SIP, nomor SIP yang teman-teman gunakan untuk praktek, lalu ada dokumen SIP-nya diupload di sini. Kemudian keterangannya bisa di strip aja kalau tidak ada. Lalu ada nomor telepon, nomor fax, lalu disimpan ya. Kemudian setelah tempat praktek utama ada tempat praktek lagi, ini untuk tempat praktek mandiri, tidak diisi nggak apa-apa ya. Lalu ada data keanggotaan, mutasi keanggotaan, ini biasanya sudah dari DPK ya, jadi nggak perlu kita utik-utik ya. Baik, kita langsung setelah itu diisi ya, setelah update data diri diisi, kita masuk ke PKB. Ini ya, PKB ini tempat kita upload sertifikat-sertifikat yang ber-SKP itu. Ada di menu ini, menu PKB. Nah, kita klik saja PKB. Nah, di sana ada petunjuk teknisnya, kalau teman-teman mau baca silahkan. Setelah teman-teman memahaminya, kita masuk ke permohonan melakukan PKB. Nah, kita klik permohonan melakukan PKB. Nah, langsung masuk ke petunjuk teknis dari permohonan melakukan PKB. Coba kita baca dulu ya. Fasilitas permohonan untuk melakukan PKB ini digunakan sebagai batasan dalam melakukan pencatatan kegiatan PKB yang dikelompokkan berdasarkan tahun periode selama 5 tahun. Jadi, nanti di sini resumenya itu ada tahun sekian, berapa teman-teman dapatkan sertifikatnya, apa aja yang ada di situ. Kemudian tahun sekian gitu ya, misal tahun 2019, tahun 2020, nanti akan dikelompokkan berdasarkan tahun. Karena idealnya kan setiap tahun kita dapat 5 SKP ya, karena kan total sepanjang SR kita berlaku 5 tahun itu diminta persyaratan untuk perpanjangan SR berikutnya adalah 25 SKP. Nah, 25 SKP itu mungkin terasa besar ya. Tapi kalau teman-teman bagi itu per tahun gitu ya, setahun dapat 5 SKP itu kan mudah. Jadi di sini juga dikelompokkan per tahun. Nah, nanti kalau misal teman-teman mau lebih teratur ya, lebih rapi, sebenarnya setiap kali teman-teman dapat SKP ya,
teman-teman dapat sertifikat, upload dulu nggak apa-apa gitu. Nanti masanya perpanjang STR semuanya sudah masuk ke sini gitu. Jadi teman-teman tidak bahasanya tidak kebut lah, tidak kebut semalam untuk upload sertifikat itu. Tapi teman-teman sudah upload bertahap. Kemudian selanjutnya, untuk memulai pencatatan PKB, maka permohonan untuk melakukan PKB ini wajib diisi sesuai dengan STR terakhir yang berlaku dan selanjutnya akan disetujui oleh verifikator DPW tempat Anda tinggal. Setiap perubahan permohonan untuk melakukan PKB akan dievaluasi kembali oleh verifikator DPW. Nah, kita klik tambah ya. Ini petunjuk teknisnya. Setelah itu kita klik tambah karena kita mau mengajukan permohonan untuk melakukan PKB. Kita klik tambah. Nah, di sana saat kita klik tambah akan muncul data yang diminta. Data yang diminta ada nomor STR terakhir. Kalau yang lainnya sudah otomatis terisi karena sudah kita isi di data diri tadi di depan. Kemudian nama perguruan tinggi, kemudian diminta untuk upload STR. Lalu di sini diminta memasukkan tanggal expired atau tanggal masa berlaku berakhir dari STR kita. Nah, sekarang kita masukkan dulu nomor STR. Baik, di sini saya sudah mengisi ya nomor STR. Tadi yang perlu diisi ada nomor STR, kemudian perguruan tinggi, kemudian tanggal selesai kegiatan atau tanggal masa STR habis ya, dan tanggal lulus dari kampus ya. Nah, kalau sudah diisi bagian ini, formulir permohonan melakukan PKB sudah diisi semua, kita klik simpan. Nah, sudah diklik simpan, di situ ada notifikasinya, sukses ya, data has been saved, sudah berhasil diupload ya. Nah, di sini ada berikut ini adalah informasi periode STR yang dapat dijadikan perencanaan dalam melakukan kegiatan PKB sesuai dengan periode STR yang masih berlaku. Oke, sudah. Kalau kita sudah masuk ke sini, kita sekarang masuk ke borang pengisian. Ini udah selesai, sampai di sini udah selesai. Kita masuk ke borang pengisian. Oh iya, kalau nanti setelah teman-teman isi ini kok ternyata ada data yang salah ya, misal nomor STR-nya salah itu ya. Di sini ada menu edit ya, teman-teman bisa edit. Nah, kita sekarang masuk ke borang pengisian. Sorry agak berisik ya. Pagi-pagi banyak kendaraan ya. Baik, kita lanjut ke borang pengisian. Ini sudah saya klik borang pengisian. Nah, di dalam borang pengisian ini ada kriteria kegiatan-kegiatan yang bisa kita masukkan untuk PKB. Nah, ada di sana kalau misal ya teman-teman sebagai perawat aktif dalam pelayanan pasien. Ini ada poin pertama, aktif bekerja mengelola pasien secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, apa yang diupload di sini? Yang diupload di sini itu ASKEP ya. ASKEP itu kan bisa dapat SKP 2 ASKEP per tahun, kalau tidak salah itu 1 SKP ya. Kemudian kalau teman-teman sebagai jajaran struktural, mungkin ada yang sebagai kepala ruang atau ada yang sebagai manajer ya, tidak megang pasien secara langsung, maka teman-teman bisa isi di bagian aktif bekerja sebagai pengelola pelayanan keperawatan. Nah, bisa klik di situ ya. Aduh, maaf ya, diselingi suara anak-anak bermain juga. Ramai banget ya. Baik, yang poin ketiga, aktif melakukan praktek mandiri. Ini kalau teman-teman punya praktek mandiri, teman-teman bisa input di sini. Kalau teman-teman sebagai CI, teman-teman input di poin nomor 4 nih. Aduh, truk lewat ya, suaranya besar banget ya. Astagfirullah. Poin 4 nih, pendidik klinik ya. Bisa masuk ke pendidik klinik. Poin 5, 6, 7 itu teman-teman sebagai peserta. Poin 8 itu teman-teman sebagai narasumber, moderator, atau panitia yang sifatnya tatap muka gitu ya. Kalau yang ini kan 5, 6, 7 peserta untuk
yang sifatnya tatap muka. Kalau yang nomor 8, teman-teman jadi narasumber, moderator, atau panitia yang sifatnya tatap muka atau bisa juga daring. Itu masukin di poin nomor 8 kalau sebagai narasumber, moderator, atau panitia ya. Nah, sementara kalau teman-teman jadi peserta dalam kegiatan yang daring, isinya di nomor 9 yang webinar atau di nomor 10 yang e-learning ya. Baik, langsung saja saya mau masukin punya teman saya ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat cara-caranya. Sekarang kita mau masukin yang seminar online. Kan banyak tuh ya seminar online. Jadi kita masukin di webinar. Kegiatan ilmiah masuknya ya. Kita klik input. Nah, langsung akan muncul judul kegiatannya. Kemudian lingkup kegiatannya nasional, lokal atau internasional, penyelenggaranya siapa, masukkan dokumen bukti, di sini sertifikatnya diminta dalam bentuk JPEG ya. Lalu tanggal kegiatannya kapan. Nah, kita masukkan datanya dulu. Judul kegiatan webinarnya. Saya kebetulan sudah mengelompokkannya per tahun kayak gini ya, biar enak. Kita masukin dulu yang 2019. Kalau 2019 ini kan masih ini ya, masih pada tatap muka ya. Tadi karena saya sudah klik yang webinar, jadi saya ambil 2020 aja deh. Yang sudah mulai daring. Ini zaman COVID melanda ya, kita awal 2020 ya. Oke, daily Zoominar 25. Kita masukkan judul kegiatannya. Daily Zoominar 25. Lingkup kegiatannya kalau yang dibuat oleh teman-teman DPP, Dewan Pengurus Pusat PPNI, itu lingkupnya nasional ya. Penyelenggaranya DPP PPNI. Kalau kita klik upload dokumennya, tadi di 2020 ya, Daily Seminar 25 open ya. Oke, kemudian kita cek tanggalnya, itu tanggal berapa kegiatannya. Lalu kita isi tanggalnya, tanggal kegiatannya sesuai dengan yang ada di sertifikat nih. Diselenggarakan pada tanggal 2 Juni 2020 melalui aplikasi Zoom. 2 Juni 2020. Oke, sudah. Lalu kita upload. Oh iya, dokumen bukti ini jangan lupa sebaiknya kurang dari 250 KB ya. Kalau lebih dari itu nanti nggak masuk filenya. Kalau file dokumen bukti ini nggak masuk, nggak bisa diverifikasi oleh teman-teman verifikator di DPD PPNI setempat. Jadi sebisa mungkin filenya dikompres atau dikecilkan di bawah 250 KB biar filenya bisa tersimpan di dalam aplikasi dan bisa dibaca oleh teman-teman verifikator. Oke, ini sudah kita isi, sekarang kita klik simpan. Langsung akan muncul di bagian atas ya kalau berhasil ya. Data has been saved. Daily Zoominar 25 JPEG ini file yang kita upload ya, Daily Zoominar 25 JPEG berhasil diupload. Nilai SKP yang diperoleh adalah 3 SKP. Dia akan muncul sendirinya. Berapa SKP gitu akan muncul dengan sendirinya. Nanti setelah ini akan kita download resumenya. Kalau sudah total 25 SKP ya nanti bisa digunakan untuk perpanjang STR online. Kira-kira kayak gitu caranya teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Ini kan contoh yang daring ya. Sekarang kita coba yang tatap muka tadi yang 2019 ya. Kalau sudah kembali klik ke borang pengisian. Kan kita masih mau ngupload lagi nih. Jadi kita klik ini bagian atas nih ada borang pengisian atau teman-teman klik yang di kolom sebelah kiri layar juga boleh. Nah, kita mau masukkan yang tatap muka. Tatap muka sebagai peserta kan ada di nomor 7 nih. Peserta seminar atau temu ilmiah, kegiatan ilmiah ya. Oke, kita klik input. Masukkan yang tadi ya. Yang 2019. Pendekatan antar profesi dalam pelaksanaan. Kita buka dulu nama filenya, ini apa nih? Nama kegiatannya. Oke.
Nama kegiatannya pendekatan antar profesi dalam penata laksanaan gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Nah, kita tulis tuh di sini nama kegiatannya. Pendekatan antar profesi dalam penata laksanaan gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Oke, sudah, kita klik tempatnya sesuai dengan yang ada di sertifikat ya. Tempatnya di Banyumas. Lalu pembicaranya apakah 100% perawat atau 50% atau 50% pembicara perawat, lalu 50% pembicara dari profesi lain, atau lebih dari 50% dilaksanakan oleh profesi lain, kayak gitu ya. Nah, kalau ini 50% pembicaranya adalah perawat, terus ada pembicara dari dokter ya. Jadi 50% pembicara perawat, 50% dari profesi lain. Promotor atau penyelenggaranya, oke, kita isikan sesuai dengan yang ada di sertifikat ya. DPK, PPNI, RSUD Banyumas. Kalau kita upload dokumen buktinya, sertifikat yang tadi ya, 2019 upload dokumen bukti. Lalu kita lihat tanggalnya. Kalau di sini, kalau yang apa namanya tatap muka itu di situ ada tanggal mulai sama tanggal selesai. Kalau dia hanya 1 hari ya teman-teman klik aja di hari yang sama gitu. Tanggalnya ini di sini tulisannya tanggal 26 Januari ya. Kita tulis aja di sini di tanggal mulai juga di tanggal mulai 26 Januari 2019. Terus di tanggal selesainya juga tanggal 26 juga gitu sama karena dia 1 hari yang sama ya. 2019. Lalu kita klik simpan. Sorry. Gagal ya. Kenapa ya? Oh, di sini ada notifikasinya nih. Area kegiatan tidak boleh kosong. Oh, saya tadi lupa. Area kegiatan yang lokal, nasional, internasional belum diklik ya. Ini klik dulu lokal. Lalu karena gagal jadi otomatis filenya saya upload ulang. Sudah. Jadi kalau nanti ada tulisan gagal gini warna merah gini ya, nanti ada itunya apa namanya ada notifnya kenapa gagal gitu. Di sini ada area kegiatan tidak boleh kosong. Oke, ini udah terisi semua. Terus kita klik simpan. Oke, nggak jadi ya. Mungkin karena tadi filenya sudah saya sempat upload, jadi coba kita ulang lagi. Kadang-kadang kayak gitu sih. Kalau tadi filenya sudah diupload terus gagal, nanti diupload lagi nggak jadi gitu. Kalau kayak gitu ya kita coba upload ulang lagi aja. Masuk ke sini, peserta seminar temu ilmiah, input. Kita isi dari atas ya, lokal, nama acara, karena tadi sudah diisi, biasanya muncul lagi tuh. Apa namanya? Namanya, jadi bisa tinggal tulis pendekatan gitu langsung muncul kan. Pendekatan langsung muncul, pendekatan antar profesi, jadi nggak perlu kita klik ulang dari awal. Tempatnya Banyumas, pembicaranya 50%, penyelenggaranya, DPK-nya juga tadi muncul mesti. DPK PPNI RSUD Banyumas, choose file. Ya Allah, mudah-mudahan tidak berisik lagi ya Allah. Tadi banyak sekali kendaraan ya, maaf ya.
2019 ya, 26 Januari 2019. Ini juga sama ya, tanggal selesainya 26 Januari 2019. Oke, sudah sama semua udah diisi. Klik simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berhasil. Jadi kalau nanti teman-teman dapat kendala yang sama, teman-teman bisa ngulang aja ya. Diklik, dimasukkan kembali gitu. Sukses ya, data has been saved. Pendekatan antar profesi, ini nama file yang kita buat di komputer kita yang kita simpan. Nanti akan muncul juga namanya di sini, persis seperti yang kita simpan. Nama file kita telah berhasil diupload. Nilai SKP yang diperoleh adalah 1 SKP. Nah, kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan bisa difahami teman-teman sekalian. Ini videonya mau saya pause dulu ya. Mau saya upload semuanya. Nanti kalau semuanya sudah selesai, lalu kita masuk ke langkah yang berikutnya. Nanti di langkah yang berikutnya akan saya tampilkan lagi bagaimana caranya. Tapi kalau cara uploadnya kira-kira sama lah kayak gini. Tadi yang daring, ini yang tatap muka ya. Oke, saya pause dulu, saya upload dulu semua sertifikatnya ya teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi file terakhir yang sudah saya upload ini alhamdulillah sudah selesai. Jadi sekarang kita masuk ke step yang berikutnya ya. Kalau sudah isi di bagian borang pengisian, kita bisa ngecek di buku log ya. Kita klik dulu buku log. Nah, di buku log ini teman-teman bisa melihat periode kegiatan. Ada berapa kegiatan per tahun ya. Ini misal periode tahun 2021-2022 ada webinar, kegiatannya jumlahnya 1, nilai SKP-nya 3. Bisa kita lihat detailnya. Detailnya itu ada kegiatannya apa gitu ya. Kemudian di sini ada bagian nih menunggu hasil pemeriksaan. Jadi menunggu diverifikasi DPD setempat ya. Judul kegiatannya ini tadi sudah saya ketik tadi di bagian borang pengisian ya. Lingkupnya nasional, penyelenggaranya ini DPP PPNI, dokumen buktinya ini. Kalau ada ini tulisan begini dokumen bukti, bisa kita klik nanti filenya muncul ya. Jadi kalau sudah bisa kayak gini langsung ke download itu filenya ya. Kalau sudah bisa kayak gini berarti ini memang sudah bisa ya atau sudah tersimpan. Terus misal kita mau lihat kegiatan yang di tahun-tahun yang lain juga bisa. Kita klik lagi buku lognya. Kemudian kita lihat kegiatan di tahun 2020-2021. Akan muncul nih, isinya webinar, jumlahnya 10. Ada 28 SKP. Berarti tadi 328 kan ini udah lebih dari 25 SKP ya. Sudah sangat cukup untuk pengajuan perpanjang STR. Kayak gitu teman-teman. Nanti bisa teman-teman cek di sini ya. Jadi ini periodenya ini dimulai 5 tahun ya. Dari sejak STR terbit sampai STR selesai. Makanya kalau mau mengajukan kalau mau melakukan PKB, kita harus mengajukan permohonan dulu dengan mengisi nomor STR, tanggal STR aktif dan tanggal STR mati atau sudah tidak berlaku. Nanti kemudian akan di range berdasarkan tahun seperti yang tadi sudah kita jelaskan itu ya. Dan teman-teman bisa cek di sini. Makanya kalau teman-teman mau upload setiap dapat SKP atau dapat sertifikat juga bisa. Nanti kalau sertifikatnya lupa screenshot di mana kan teman-teman bisa download lagi dari sini bisa. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Kita bisa cek di buku log. Oke, sekarang kita masuk yang selanjutnya. Selanjutnya nanti kita lihat di rangkuman PKB. Oh iya, sorry teman-teman, kita sebelum masuk ke rangkuman penilaian PKB, tadi karena saya lupa upload ASKEP ya. Jadi ini sekalian aja, saya tunjukkan gimana caranya upload ASKEP ya. Jadi kita udah bikin ASKEP 2 ya. 2 ASKEP itu per tahun dijadikan satu file. Jadi ASKEP kan diminta 2 ASKEP dalam 1 tahun. Nah, ASKEP-nya itu dijadikan satu file, 2 ASKEP itu jadi satu file. Lalu di depan filenya itu di halaman pertamanya dikasih SIP. Nah, untuk upload ASKEP itu ada di bagian yang pertama nih, aktif bekerja mengelola pasien secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kita klik input. Lalu ini institusi pelayanannya, rumah sakitnya ya. Teman-teman praktek di rumah sakit mana, diisikan. Jumlah pasien per tahun yang teman-teman rawat ya, kira-kira aja.
itu di setiap ruangan kan ada register tuh. Nah, teman-teman bisa saja ambil data dari situ, atau teman-teman kira-kira per bulan melayani berapa pasien dikali 12 ya. Kita isi dulu. Setelah diisi jumlah pasien per tahun, kita upload dokumen buktinya berupa ASKEP ya, yang sudah di PDF-kan. ASKEP yang sudah di PDF-kan, 2 ASKEP dijadikan satu file kayak gini ya, 2 ASKEP dijadikan satu file, dan di halaman depannya itu dikasih SIP. Oke. Kemudian ini tanggal kegiatannya. Kalau per tahun ya berarti dari tanggal 1 Januari sampai tanggal sekian gitu ya. Kita isi saja. Baik, kalau sudah diisi semua, kita klik simpan ya. Nah, kemudian akan muncul di sana data has been saved. Oke, tapi di sini filenya tidak berhasil diupload ya. Nilai SKP yang diperoleh 1 SKP. Kenapa filenya tidak berhasil diupload? Biasanya karena filenya terlalu besar. Jadi kita kecilkan dulu filenya ya, kita kompres dulu. Oke, saya pause lagi videonya. Kita kompres dulu filenya, nanti kita upload ulang ya. Oke, sudah ya teman-teman. Tadi filenya sudah kita kecilkan dan sudah kita upload ASKEP-nya. Sekarang kita sudah selesai upload semuanya. Kita ke rangkuman penilaian PKB. Lalu di sini ada kotak ini ya, rangkuman penilaian PKB ini. Kita klik periode STR, pilih periode STR tercatat ya. Nanti di sini ada rangkuman yang harus kita download ya. Lalu nanti kita serahkan ke DPD PPNI setempat untuk dilakukan verifikasi. Kita ajukan permohonan perpanjang STR. Nah, ini dicentang dulu semua pengajuan. Di bagian sini ya ada tulisan rekapitulasi SKP per tahun. Kemudian di sebelah kirinya ada rekapitulasi nilai SKP periode 5 Mei. Ini periode aktif STR sampai matinya STR. Nah, di sini jangan kaget kalau tulisannya masih 00000 ya. Meskipun tadi di buku log waktu pas kita ngecek sudah ada nilai SKP-nya. Di sini masih 00000. Jangan kaget karena ini belum diverifikasi. Nanti kalau sudah diverifikasi, nilai SKP-nya akan muncul di sini. Nah, ini kita ajukan untuk diverifikasi. Di kolom yang sebelah kanan ini kita centang semua pengajuannya. Lalu kita klik simpan. Oke, sudah kita klik simpan. Nah, hati-hati ya. Ini di sini di print. Nah, cuman kadang-kadang tuh tulisan printnya ketutup sama box ini nih, tinggalkan suatu pesan gitu ya. Jadi orang kira sudah selesai. Ternyata di sini ada tombol print. Geser dulu nih. Tuh, tersembunyi tuh. Nah, kita klik print. Lalu akan muncul rekapan atau rangkuman yang tadi sudah kita ajukan untuk diverifikasi oleh DPD PPNI setempat. Nah, seperti ini. Ini kita download. Di sini sudah ada nih tulisannya SKP, 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 cuma di bawahnya masih 0. Ya, jangan kaget ya, karena belum diverifikasi. Nanti kalau sudah diverifikasi, baru akan muncul jumlah SKP-nya. Yang penting, dalam pengajuan itu kita sudah berhitung dulu bahwa jumlahnya sudah lebih dari 25 atau minimal 25 SKP. Jadi, patut untuk diajukan atau memenuhi syarat untuk diajukan perpanjangan STR. Oke, kalau sudah muncul begini, ini tinggal di-download aja. Oke, sudah di-download ya. Nanti setelah di-download di print. Oke, kita download ya. Save rangkuman PKB-nya. Kalau sudah, kita kembali ke halaman yang tadi, halaman dari private area atau member areanya PPNI. Lalu kita masuk ke patuh etik. Ini juga harus kita print ya, teman-teman. Untuk perpanjang STR ya. Kita masuk ke surat pernyataan mematuhi kode etik, karena nanti kan ada persyaratannya, ada beberapa tuh ya. Ada STR sebelumnya, kemudian ada SIP, ada fotokopi KTA, lalu ada tadi itu rangkuman PKB, lalu ada surat pernyataan mematuhi kode etik, dan ada surat permohonan gitu ya. Itu teman-teman bisa tanyakan persyaratan itu ke DPD PPNI masing-masing.
yang diambil dari website ini itu tadi rangkuman PKB online sama surat pernyataan mematuhi kode etik ini. Jadi kita klik tadi download ya. Lalu akan muncul surat pernyataan yang kayak gini. Namanya sudah muncul di sana, semuanya udah terisi dengan lengkap. Tinggal kita print aja, lalu kita kasih materai tanda tangan ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Baik, ini kalau sudah ini kita download lagi. Surat komite etik, save. Oke, nanti setelah ini tinggal di print. Oke, sampai di situ sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal print surat patuh etik tadi dan rangkuman PKB-nya. Lalu kita gabung dengan persyaratan-persyaratan lainnya. Kita ajukan ke DPD PPNI setempat untuk dilakukan verifikasi SKP atau verifikasi PKB online yang sudah kita ajukan ya. Baik, kalau itu sudah selesai ya kita tinggal logout aja. Nanti kemudian kita kita lanjutkan stepnya ke DPD PPNI setempat. Jangan lupa juga harus sudah selesai bayar iuran ya. Aduh, sorry, suara mobilnya kenceng banget ya. Sudah harus selesai bayar iuran biar bisa mengajukan ini ya, karena diminta bukti lunas iur selama 5 tahun ya. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Kita logout ya. Baik, sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.